Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel BDR Materi kelas 5. Kali ini pembelajaran 2 subtema 3. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada muatan IPA tentang tulang. Nah, ini ada Edo. Edo sedang menjelaskan cara membuat gerabah. Kita dengarkan dulu apa kata Edo. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ kamu dapat lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Kira-kira gerabahnya bisa jadi atau tidak? Yang jelas gerabahnya tidak bisa jadi dengan baik atau bentuknya mungkin bisa kurang sempurna. Lanjut, ada dua gambar. Gambar yang pertama, seorang laki-laki yang berdiri dengan tegak. Yang kedua, seorang kakek-kakek yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Gambar mana yang menunjukkan tulang yang normal? Apakah gambar 1 atau gambar 2 atau gambar orang yang berjalan dengan tongkat? Sudah pasti ya, jawabannya adalah gambar yang pertama, orang yang berdiri dengan tegak. Lanjut. Nah, beberapa contoh kelainan tulang. Kelainan itu apa ya? Seperti bentuk penyakit pada tulang. Penyakit pada tulang itu ada macam-macam. Ada fraktura atau patah tulang, ada fisura atau retak tulang, ada osteoporosis, ada lordosis, ada skoliosis, ada kifosis. Kita jelaskan satu-satu. Fraktura atau patah tulang. Ini ilustrasinya seperti ini. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan seperti benturan, jatuh, ataupun terkena tekanan benda dari luar. Fraktura dibedakan menjadi dua. Ada fraktura tertutup. Fraktura tertutup seperti ini, gambar pertama ini. Artinya fraktura jenis fraktura tertutup ini, dia tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi hanya patah saja di bagian dalam. Kemudian yang kedua, ada fraktura terbuka atau patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Jadi tulangnya sampai keluar menembus kulit atau menembus otot. Sudah jelas ya perbedaannya antara gambar pertama dan kedua. Kalau gambar pertama ini patahnya masih ada di dalam, tidak sampai tampak dari luar. Sementara yang kedua ini patahnya sampai menembus bagian kulit, sampai tulangnya keluar dari dalam kulit. Lanjut, ada fisura atau retak tulang. Nih, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan seperti benturan, jatuh, ataupun terkena tekanan benda dari luar. Berbeda dengan fraktura tadi, fisura tidak ada perubahan pada bentuk tulang, namun ada retakan pada tulang. Jadi tulangnya tidak sampai patah. Jadi dia hanya retak. Retak itu ya retak. Jadi nggak sampai tulangnya patah ya. Ini namanya fisura. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia tidak sampai patah, maka sebutnya retak tulang atau fisura. Sementara kalau sampai bagian tulangnya ini jadi dua bagian, patah jadi dua bagian, maka namanya adalah fraktura. Nah, fraktura tadi ingat, fraktura itu ada dua, ada fraktura tertutup, artinya tulangnya nggak sampai keluar, dan fraktura terbuka, yang artinya potongan tulangnya sampai keluar.
ketiga ada osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi di dalam tulang kita itu kalau kita lihat dalamnya tulang itu bentuknya seperti ini. Ada lubang-lubang kecil. Pada tulang normal, lubangnya ini kecil. Kenapa? Karena tulang ini mampu menyerap kalsium dengan baik. Jadi bagian dalamnya tulang ini kan ada kandungan kalsium. Semakin banyak kandungan kalsiumnya, maka lubang-lubangnya semakin kecil. Beda dengan tulang yang terkena osteoporosis. Tulangnya tidak mampu lagi menyerap kalsium, sehingga kandungan kalsium di dalam tulang sedikit. Sehingga beda kan, ada pori-pori atau lubang-lubangnya semakin besar. Jadi ini yang bagian ini adalah bagian dalam tulangnya. Kalau yang ini normal karena dia masih mengandung banyak kalsium. Sementara bagian yang tulang yang terkena osteoporosis itu kandungan kalsiumnya sedikit sehingga lubang-lubangnya semakin besar. Apa yang terjadi kalau lubang-lubangnya ini semakin besar? Maka tulangnya mudah patah. Seperti itu. Lordosis kali ini adalah kelainan pada tulang punggung. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lumbalis itu ini, lengkungan ini. Kalau lengkungan normal seperti ini, maka pada orang yang terkena penyakit lordosis, dia semakin maju pada daerah lumbasis, melengkung, terlalu melengkung ya. Ada lagi skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Tulang belakang kalau kita lihat dari belakang ya, itu bentuknya lurus seperti ini. Sementara pada skoliosis ada pembengkokan atau melengkung di bagian tulang belakang yang ini. Skoliosis. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok, membentuk huruf S. Kifosis. Nah, kalau tadi lordosis itu pembengkokan pada bagian bawah atau lumbasis, maka kalau kifosis ini melengkungnya di bagian atas nih. Nah, di bagian atas, bagian tulang punggung bagian atas. Kalau yang ini normal, tulang punggung yang normal, maka tulang punggung yang terkena kifosis seperti ini. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Cara duduk. Kalau kita lihat tadi, lordosis, kifosis, dan skoliosis, itu penyebabnya adalah sikap duduk yang salah. Maka mulai saat ini kita harus memperhatikan cara duduk yang benar itu seperti apa. Nah, lalu bagaimana sikap duduk yang benar? Seperti ini. Jadi kalau kita sedang menggunakan laptop atau komputer, tetap ya badan itu harus tegak. Ini tegak, bagian paha lurus, nggak boleh pahanya terlalu jadi kursinya ini harus pas. Kursinya harus pas sehingga pahanya itu lurus, tulang paha itu lurus, tidak boleh serong. Kemudian pandangan mata tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu maju, sehingga nanti kalau ini terlalu maju maka bagian tulang sini bisa melengkung. Posisi tangan juga perlu diperhatikan, posisi kepala, posisi punggung, dan posisi kaki. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Ini contoh sikap duduk yang salah. Bagian punggungnya bawah terlalu melengkung. Kalau ini dibiasakan, maka dia bisa terkena penyakit lordosis. Yang kedua, dia duduknya terlalu membungkuk bagian atasnya. Nah, ini bisa menyebabkan tadi
kifosis. Yang betul seperti ini, bersandar, sehingga bersandar pun juga harus diperhatikan ya. Jadi tulang punggung kalau kita bersandar juga nggak boleh miring, harus tegak seperti itu. Nah, ini sikap menulis yang benar. Kebanyakan kalian kalau menulis seperti ini nih, suka membungkuk gitu. Itu adalah sikap duduk yang salah. Kenapa? Karena nanti itu bisa menyebabkan kelainan tulang kalau terlalu dibiasakan. Apalagi tulang kalian masih tulangnya anak-anak itu masih dalam proses pertumbuhan, artinya masih bisa tumbuh ya. Jadi kalau dibiasakan nanti lama-kelamaan juga bisa terkena kelainan tulang. Yang betul seperti ini nih. Nulis harus tegak. Jarak antara buku dengan mata tidak boleh, sehingga kepala ini tidak boleh terlalu membungkuk seperti itu. Selanjutnya kita akan membaca posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Saya bacakan paragraf pertama, nanti paragraf selanjutnya adalah tugas kalian untuk membaca. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Oh iya, tambahan lagi. Jika kalian adalah siswa, ya, atau mungkin ketika nanti kalian sudah bekerja nanti, dan kalian lebih banyak menghabiskan waktu kalian dengan duduk, maka kalian harus sering-sering minum air putih. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan duduk dan kita jarang minum air putih, itu nggak baik ya untuk kesehatan, terutama bagian ginjal. Jadi saya sarankan mulai sekarang perbanyaklah minum air putih. Ini hanya tambahan aja. Nah, tugas kalian nanti adalah membaca buku BSE halaman 137 dan 138, kemudian mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Selanjutnya ada materi tentang komik. Sudah pernah kan disampaikan di subtema 2, apa itu komik? Nah, ini ada komik nih, judulnya Sahabat Pemberani. Aku kan anak jujur. Kalian bisa baca dulu. Ada tokoh siapa di sini? Oh, ada Krishna. Ada siapa lagi nih? Temannya Krishna dan ibunya Krishna. Jadi dalam komik ini ada 3 tokoh, Krishna, temannya, dan juga ibunya Krishna. Apa itu komik? Komik adalah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi komik itu disusun dari beberapa gambar. Kalau kita lihat di sini ada 6 gambar, ada 6 adegan ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adegan. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Kita lihat nih komik ini. Benar nggak dicetak? Benar, dicetak dengan di kertas ya. Kemudian ada teksnya tidak? Ada. Nah ini adalah teksnya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan komik ini tidak ada teksnya, apakah kita bisa mengerti isi dari cerita tersebut? Tentu tidak, bukan? Makanya komik itu diberi teks untuk memudahkan pembaca mengerti isi dari sebuah cerita. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Gelembung itu apa? Ini nih, bentuknya nih. Bentuk teksnya itu biasanya berupa gelembung. Nah,
Bu, kalau misalkan tidak gelembung boleh? Boleh. Nah, ini ada contoh nih yang bukan gelembung. Kadang ada juga yang berupa kotak. Nah, itu namanya teksnya. Jadi terserah pembuatnya. Kalau dirasa gelembung itu lebih bagus ya boleh pakai gelembung. Tapi umumnya komik memang dibuat, teks dalam komik itu memang dibuat di dalam bentuk gelembung. Seperti itu. Nah, demikian materi pembelajaran 2 subtema 3. Saya sampaikan terima kasih banyak dan semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum saya tutup, kita lihat dulu nih, ada sebuah komik. Nah, ini komik juga. Gambar pertama ketika dia masih SD, dia bilang pengen cepet SMP gitu ya. Kemudian sudah jadi anak SMP nih, udah pakai seragam SMP. Dia bilang, aku pengen cepet SMA. Kemudian ketika dia sudah SMA, aku pengen cepat kerja. Nah, ketika dia bekerja, ternyata dia malah pengen balik nih. Aku kangen masa sekolah. Jadi komik ini berpesan, nikmatilah masa sekolah kalian, isi masa sekolah kalian dengan hal-hal yang menyenangkan dan juga bermanfaat, sehingga nanti ketika kalian bekerja, kalian akan merindukan masa-masa ketika kalian masih sekolah, karena masa sekolah itu adalah masa yang paling menyenangkan nantinya. Terima kasih banyak. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.